Replace it with yourself much more. You are what I need. Give yourself to me. Do not give all that I want. Everything is sure to pass away. Everyone is going there. Infuse me with yourself abundantly till we meet, dear Lord. I love you with the best love. I treasure my time alone with you, just to gain the best love you offer, my dearest husband. Draw me with yourself into your chambers right now. Be the first in all my work and life. Be the first in service too. In relationships, you must be the first. Have preeminence in me. I give you the first place in all things by faith. Let nothing take your place in all my heart. Infuse me with yourself abundantly
Shalom, selamat datang di Channel of Blessings. Sebuah nyanyian yang sangat indah menunjukkan bagaimana pengalaman kita dalam mengasihi Tuhan. Di dalam bait yang pertama dikatakan, loving you Lord, Lord's all I'm living for. Loving you Lord unto the uttermost. Lord forgive me if I've left my first love. That's the bridal love to you. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap diri kita, maka kasih kita harus adalah sebuah kasih yang terbaik, kasih yang semula. Di sini dikatakan my first love. Apa itu my first love? Apa itu kasih semula terhadap Tuhan? Kita melihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat dikatakan, namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 membicarakan bagaimana pembicaraan Tuhan kepada 7 gereja yang melambangkan gereja-gereja sepanjang sejarah sampai hari ini. Hal ini juga menunjukkan sejarah dari kemerosotan gereja yang terjadi sampai hari ini. Saudara-saudara, celaan Tuhan yang pertama adalah mengenai kasih yang semula. Dikatakan, namun aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Saudara-saudari, sumber pemicu dari merosotan gereja adalah meninggalkan kasih yang semula. Apa itu kasih yang semula, saudara-saudara? Kasih yang semula di dalam bahasa Yunani, semula atau yang pertama, itu juga bisa diterjemahkan dengan kata terbaik. Kasih kita yang semula terhadap Tuhan pasti adalah kasih yang terbaik. Kasih seperti inilah yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, harus dengan kasih yang terbaik. Bagaimana kasih yang semula ini? Ya mungkin ketika ada seorang yang remaja yang baru masuki masa pubertas, baru merasakan yang namanya jatuh cinta. Wah, itu rasanya kan berbunga-bunga. Wah, rasanya itu sangat bergejolak. Itu adalah kasih yang semula. Kasih yang sangat benar-benar tulus dari diri kita. Benar-benar kasih yang membuat kita bisa melupakan segalanya. Seperti ada lagu lama yang mengatakan, aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, juga ku ingat kamu. Aku mau pergi, juga ku ingat kamu. Itu adalah kasih yang terbaik kepada Tuhan. Itu setiap hal selalu mengingat Tuhan. Di dalam bait yang kedua kita melihat, you have the right to take all that I love, but replace it with yourself much more. You are what I need, give yourself to me. Saudara-saudari, di dalam bagian ini kita melihat bahwa penulis kidung ini begitu dambanya, begitu mengasihi Tuhan, dia bisa mengatakan, Tuhan kau boleh deh ambil semuanya, tapi berikanlah dirimu berlimpah. Wah, saudara-saudari, ini adalah kasih yang terbaik. Tidak mau segala sesuatu, hanya mau Tuhan. Dan di dalam bait yang ketiga dikatakan, I treasure my time alone with you, just to gain the best love you long for. Dan di bagian terakhir dikatakan, in relationship you must be the first, have preeminence in me. Saudara-saudari, artinya waktu pribadi kita dengan Tuhan harus kita mustikakan. Waktu pribadi kita dengan Tuhan harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Dengan demikian, saudara-saudari, ketika kita memiliki satu waktu pribadi dengan Tuhan, kita bisa menikmati waktu pribadi dengan Tuhan itulah kasih yang terbaik. Saudara-saudari, apabila kita ingin mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula, apabila kita ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap diri kita, itu tidak bisa dengan usaha kita sendiri. Harus mohon Tuhan merahmati kita. Karena itu sangat penting bagi kita setiap hari. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah kasih-Mu. Tuhan, buat aku mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi aku. Tuhan, bawa aku Tuhan bisa mengasihi Engkau dengan kasih yang terbaik. Saudara-saudari, mengapa kita harus memiliki satu kasih yang semula terhadap Tuhan? Karena saudara-saudari, hal ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen dan juga pelayanan kita. Saudara-saudari, apabila kita tidak mengasihi Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan itu bukan bagi Tuhan. Walaupun secara luaran saat teduh setiap pagi kita baca Alkitab, tapi apabila kita tidak memiliki rasa kasih terhadap Tuhan, itu hanya menjadi satu rutinitas belaka. Tapi saudara-saudari, kasih kita yang semula terhadap Tuhan ini, kasih yang terbaik terhadap Tuhan ini dapat memotivasi kita untuk bisa melakukan setiap pekerjaan Tuhan, untuk bisa melakukan setiap kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kita didesak oleh kasih Kristus inilah, maka kita bisa benar-benar memperhidupkan Dia, melakukan setiap kehendaknya. Karena itu saudara-saudari, semoga nyanyian ini, kidung ini menjadi doa kita. Setiap hari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan infuskan dirimu kepadaku secara limpah, sehingga Tuhan bisa mendapatkan tempat yang pertama, the first place di dalam hati kita, sehingga kita benar-benar dikuasai oleh kasih Tuhan. Dengan demikian kita akan melakukan setiap pekerjaan Tuhan, setiap hal yang Tuhan kehendaki, karena kasih Kristus yang memotivasi kita. Sehingga saudara
Saudara, ketika kita mengontak orang, ketika kita berjumpa dengan orang, maka orang dapat merasakan kasih Kristus ada pada diri kita. Wah, bukankah itu luar biasa, saudara-saudari? Dengan demikianlah mengekspresikan kasih Kristus, yang mana kasih Kristus ini menguasai kita, buat kita bisa mengasihi Allah dengan segenap diri kita dan juga bisa mengasihi sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang memenuhiku. Tuhan, ampuni aku bahwa aku telah meninggalkan kasih-Ku yang semula. Tuhan, dapatkan aku Tuhan bahwa aku bisa mengasihi diri-Mu sebagaimana Engkau mengasihi aku. Bahwa aku bisa mengasihi diri-Mu dengan kasih yang semula dan kasih yang terbaik kepada diri-Mu. Sehingga Tuhan, dalam pekerjaanku, dalam kehidupanku, dalam pelayananku, Kau mendapat tempat yang terutama dan apa yang aku kerjakan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, sehingga semua orang yang Anda kenal dapat mengenal bagaimana cara untuk bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.